Salam sejahtera saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Saudara-saudari, tidak terasa hampir satu tahun kita dalam situasi pandemi ini, tetapi kita percaya dan kita yakin bahwa situasi ini akan berubah menjadi lebih baik. Saya saat ini sedang bertugas di Paroki Pademangan, Santo Alfonsus Rodriguez, dan memang setelah 1 tahun berkarya di paroki ini, tetapi kemudian situasi pandemi menyebabkan kita semua dalam situasi baru harus menyesuaikan diri dengan banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan dengan cara yang baru juga. Saudara-saudari, saya pada kesempatan ini ingin berkisah tentang perjalanan hidup saya secara khusus mungkin di awal-awal perjalanan hidup saya, panggilan saya, dan semoga apa yang saya ceritakan bisa menginspirasi teman-teman, ibu bapak, saudara-saudariku. Dan ya, inilah perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat saya cintai, dan tentu saja juga kita semua sangat mencintai Tuhan Yesus. Kalau perjalanan saya tidak bisa dikatakan bahwa saya menemukan, ini seakan-akan langsung panggilan Tuhan. Karena pada dasarnya saya memang dibentuk oleh keluarga yang sangat sederhana. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dan tetapi keluarga saya sangat Katolik, 100% Katolik. Apa artinya? Papa saya dibaptis dewasa, dan dia juga seorang legioner, dan itulah yang membuat papa saya memiliki devosi yang luar biasa dengan Bunda Maria. Sebagai seorang legioner di masa mudanya, tentu membuat papa saya akhirnya menjadi seorang imam di dalam keluarga. Dan ini menarik sekali, artinya bahwa papa benar-benar memimpin keluarga dan membimbing keluarga. Dari papalah kami terbiasa untuk bisa berdoa bersama di dalam keluarga. Kami mengenal doa-doa pagi sebelum berangkat ke sekolah, dan juga doa malam sebelum kami semua beristirahat. Dan sejak kecil kami anak-anak juga sudah sering diajak untuk terlibat di dalam hidup menggereja. Jadi pada waktu itu saya masih ikut sebuah paroki, masuk dalam sebuah paroki di mana paroki itu digembalakan oleh romo-romo dari kongregasi misi, atau biasa yang disebut dengan CM, disingkat dengan CM, romo-romo CM. Walaupun di dalam keluarga besar saya juga ada salah satu yang menjadi imam juga, dan agak lumayan biasanya umat cukup mengenal Romo ini, yakni Romo Yohanes Indra Kusuma, yang pada saat saya kecil dia masih seorang Karmelit, masih dari anggota Ordo Karmel, lalu kemudian terakhir baru beliau bergabung dengan tarekat yang dia dirikan sendiri. Dan
situasi itu membuat saya memang tidak terlalu dekat secara khusus dengan beliau, dengan Romo Yohanes, karena memang jarak pertama-tama dia sudah bertugas di Malang, jadi tentu tidak bisa sewaktu-waktu kami berhubungan dan seterusnya, dan juga tentu dengan kesibukan-kesibukan beliau. Jadi itulah yang membuat saya secara pribadi tidak terlalu dekat dengan beliau. Akan tetapi cerita tentang beliau senantiasa selalu terdengar di dalam telinga saya, dan dia secara tidak sadar itu masuk dalam proses panggilan saya. Akan tetap dan dalam proses-proses selanjutnya itulah saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa menentukan saat inilah Tuhan memanggil saya. Semuanya berjalan melalui proses-proses itu. Dan disitulah Tuhan terus bekerja. Karena seingat saya ketika saya masih kecil, teman-teman saya di sekitar SD, teman-teman selalu bertanya, dan juga guru sekolah saya juga bertanya cita-cita saya, seperti biasa pertanyaan-pertanyaan biasa yang ditanyakan kepada seorang anak. Maka ketika ditanya siapa yang akan menjadi seorang imam, pertanyaan dari seorang guru, menarik sekali bahwa saya sendiri pada saat itu menolak secara pribadi, tetapi teman-teman dan juga guru-guru justru mereka yang menunjuk saya. Jadi itu secara spontan terjadi demikian. Tapi itulah proses-proses akan terus berlanjut sampai saya SMP, semuanya berjalan biasa dan saya tetap menekuni pelajaran-pelajaran seperti biasanya, dan saya juga terus bergabung menjadi anak misdinar, lalu kemudian bergabung juga di paduan suara, menjadi pemazmur dan seterusnya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman atau proses pembentukan diri saya. Dan secara akademik, prestasi saya sampai level SMP boleh dikatakan terus meningkat. Artinya saya terus bisa mendapatkan prestasi untuk akademiknya. Tetapi ada hal yang menarik dalam proses itu ketika saya mulai SMU, ketika dulu waktu SD, SMP, saya begitu menyukai matematika, ilmu-ilmu pasti, tetapi kemudian ketika SMU saya mulai mengalami kesulitan. Saya banyak kali mengalami situasi-situasi down di situ. Dan rupanya itulah jalan Tuhan dalam situasi-situasi keterpurukan diri saya secara akademik. Rupanya Tuhan membukakan sebuah jalan yang lain. Dengan tiba-tiba saja seorang imam, pastor paroki, kebetulan saat itu saya sudah berpindah rumah sehingga parokinya berbeda, dan saya masuk dalam paroki yang digembalakan oleh romo-romo SVD. Dan saat itu romo parokinya adalah masih orang misionaris luar dari Jerman, dan dia memberi saya sebuah buku tentang bagaimana proses untuk menjadi seorang imam. Dan itu benar-benar membuka sebuah wawasan baru bagi saya. Ketika saya mengalami situasi down, lalu dengan tiba-tiba saja
buku itu membuka wawasan saya untuk bisa rupanya ada pilihan lain, ada jalan yang lain. Paling tidak itu yang saya sempat alami saat itu. Dan tetapi pada waktu itu saya masih bergumul, bisakah saya masuk seminari, pada saat itu harus saya lewat postulat karena saya dari SMU umum, maka masuk postulat. Bisakah saya menjadi seorang imam? Itu pertanyaan simpel saya waktu itu. Tetapi kemudian saya juga menjadi terkejut dengan ketika ada seorang imam pada saat-saat terakhir sudah kelas 3 dan mau kelulusan segala macam, sudah ujian segala macam, mau kelulusan, lalu sempat mengikuti satu expo panggilan dan seorang imam bersharing tentang motivasi awal dia untuk menjadi seorang imam pada saat itu adalah hanya ingin main bola. Dia masuk seminari hanya karena ingin main bola. Sesuatu yang sangat simple. Dan itu membuat saya akhirnya semakin memberanikan diri, oh kalau gitu saya walaupun belum punya niat yang sungguh, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba masuk ke postulat waktu itu setelah lulus SMU. Dan itulah proses-prosesnya, dan sejak saat itulah saya semakin belajar banyak dan semakin mengenal tentang apa itu kehidupan di dalam gereja. Dan menarik juga karena pada saat di postulat itu agak sedikit berbeda dengan seminari, karena di postulat itu kami berkumpul itu dengan beraneka ragam. Jadi yang masuk di situ adalah ada yang baru lulus SMU, ada yang sudah pernah kuliah, ada juga yang sudah pernah bekerja, ada juga yang seorang guru, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya mereka sudah punya pengalaman yang lebih dari saya. Dan ini juga menambah pengalaman saya, bagaimana saya bergaul, berteman dengan banyak orang. Itulah kehidupan yang menarik di awal di postulat itu. Tetapi juga sempat mengguncangkan saya ketika satu semester berlalu, justru teman-teman yang senior itu yang sudah punya pengalaman kerja, yang sudah sempat kuliah, justru perlahan-lahan mengundurkan diri. Dan itu juga membuat saya sempat bimbang kembali. Tetapi akhirnya bersama dengan teman-teman yang lain, kami masih bisa melampaui itu. Dan ya, karena saya ada sebuah hal yang menarik di situ, yakni hidup doa. Saya disitulah baru mengenal ibadat harian. Jadi baru pertama kali belajar tentang doa-doa di dalam gereja Katolik, dan ternyata ada 7 waktu kalau di dalam gereja Katolik itu. Dan itu banyak yang umat Katolik tidak mengenalnya. Ternyata ibadat orang Katolik ada 7 waktu. Jadi pagi itu 2 kali, subuh, lalu pagi, lalu siang itu dibagi 3. Jadi sebelum tengah hari, lalu setelah tengah hari, lalu kemudian sore, lalu ibadat penutup. Jadi justru banyak, itulah waktu-waktu di dalam gereja Katolik, ada waktu doanya. Dan di situ saya juga mengalami
ya suasana doa yang benar-benar khusyuk, suasana doa yang benar-benar bisa menenangkan saya. Kadang juga belajar sesuatu yang baru membuat saya akhirnya ya sedikit kepala ini mulai penuh ya ada tingkat stresnya segala macam dengan belajar sesuatu yang baru. Tapi itulah berjalan selalu diajarkan tentang hidup dan doa selalu bersama-sama. Proses selanjutnya berjalan dengan tidak terlalu banyak kesulitan. Lalu kemudian saya sedikit mengalami situasi down lagi ketika saya mulai masuk di seminari tinggi dan mulai belajar filsafat. Ya, ketika belajar filsafat inilah saya mulai sedikit banyak sekali kebimbangan dan pertanyaan-pertanyaan. Saya yang terbiasa berpikir secara matematis, misalkan 2 tambah 2 itu pasti 4, maka sekarang saya menjadi harus berpikir lagi bahwa dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang terkadang harus out of the box, sesuatu yang kadang di luar kerangka-kerangka yang sudah terbiasa itu. Tapi disinilah sekali lagi Tuhan membentuk saya, membentuk proses-proses pembinaan atau pembentukan saya. Dan ya, saya mensyukuri anugerah Tuhan ini, dan pada akhirnya saya juga bisa ditabiskan di Malang pada tahun 2005. Lalu kemudian saya mendapatkan sebuah tugas yang pertama, saya langsung mendapat penempatan di NTT, di Flores, dan adalah sebuah tempat yang asing pada zaman itu, pada masa itu, ketika di Pulau Jawa sudah cukup maju, tetapi pada saat itu di sana belum terlalu maju. Karena itu komunikasi juga masih sulit pada saat itu, sehingga ya memang benar-benar saya masuk dalam situasi yang sunyi, sepi ya. Saya juga mengalami sebuah kota bisa sudah semacam malam yang betul-betul malam, jam 6 malam itu sudah sepi sekali jalanan. Jadi hampir tidak ada orang lalu lalang di jalanan. Itulah situasi-situasi yang juga membuat saya kembali merenungkan apa artinya panggilan Tuhan. Ya, mengapa saya diutus di tempat yang seperti ini, ditempatkan di tempat yang sepi ini. Tapi ya kembali lagi di situ saya juga semakin bisa menyadari, oh iya ya, ternyata alam ini ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya. Saya semakin menyadari itu, saya baru merasakan, oh ternyata udara di sana begitu fresh ya, udara begitu enak sekali ya. Sementara kalau di Pulau Jawa selalu dengan polusi yang luar biasa tingginya itu. Tapi itulah proses-proses pembentukan saya melalui penempatan tugas ya. Lalu kemudian ada satu pengalaman juga di dalam kehidupan saya itu, pernah ada satu peristiwa kami harus menyeberang ya. Kami harus menyeberang pulau melalui kapal feri, dan kami sempat tertinggal karena kalau tertinggal oleh kapal feri itu. Tetapi kami harus semuanya ingin buru-buru untuk menyeberang. Maka kita mengambil jalan lain, yakni
menggunakan kapal barang, kapal perahu yang biasa untuk mengangkut barang-barang. Dan barang itu bukan barang-barang yang biasa seperti itu, tetapi juga hewan ternak semuanya dibawa di situ. Jadi itulah pengalaman menarik, menakutkan juga. Kita dengan menggunakan kapal kecil, kapal kayu, harus menyeberang pulau dan bersama dengan angkutan-angkutan hewan ternak itu. Tapi menarik, tetapi juga sempat membuat kami takut, tetapi itulah juga sebuah karya Tuhan tetap menyertai kehidupan dan juga perjalanan. Lalu sempat lagi satu karya yang menarik saya adalah ketika saya bergabung dengan GPIC atau lebih pada karya keadilan dan perdamaian. Itulah satu hal yang membuka sedikit pandangan saya bahwa hidup menggereja tidak semata-mata urusan di dalam gereja saja, urusan di dalam gedung gereja, tetapi bagaimana juga keterlibatan untuk bisa menyapa, membantu umat maupun masyarakat ketika mereka mengalami ketidakadilan. Dan ini satu pengalaman indah bagi saya bahwa saya boleh bergabung di situ untuk bisa belajar bagaimana kita juga terlibat, membantu, menemani, minimal menemani orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dan itulah pengalaman indah yang saya sempat alami di Flores itu. Lalu kemudian perjalanan berpindah-pindah lagi, lalu kemudian sampai saya terakhir harus bertugas di Pademangan ini. Ada sesuatu yang juga membuat saya senang, artinya gini, bahwa saya selama ini lebih banyak bekerja secara administrasi di Kiara, tetapi lebih pada pelayanan administrasi, sehingga jarang sekali berhubungan langsung dengan umat di dalam karya-karya. Tetapi kemudian ketika setelah berapa tahun menjadi imam, saya akhirnya mendapat tugas di Pademangan, dan kembali lagi saya menemukan sesuatu yang baru, pengalaman baru, dan itu juga menguatkan saya di dalam proses panggilan ini. Jadi dari pengalaman dan perjalanan itu akhirnya saya juga semakin menyadari bahwa apa yang menjadi kekuatan saya tidak lain adalah doa, relasi saya dengan Tuhan, dan juga hidup bersama. Saya bersyukur karena kami di dalam SVD Serikat Sabda Allah ini, kami biasanya juga cukup sering berkumpul bersama. Di dalam pengalaman saya waktu di Flores, saya juga tertarik dengan sebuah sistem bahwa kita menyebutnya sebagai rumah induk. Artinya bahwa kita dari teman berbagai macam tempat tugas, tetapi kemudian sesekali kita selalu berkumpul, dan itu cukup memberikan spirit, cukup memberikan kekuatan. Jadi ketika masing-masing teman-teman bekerja di pelosok-pelosok, bahkan di tempat yang mungkin seorang diri, pasti mengalami stres, mengalami tingkat kesulitan. Lalu kemudian ketika dia pulang ke rumah induk itu, dia mendapatkan semacam
ya semacam di kalau HP atau alat-alat elektronik di charge ya, kita mendapatkan sebuah kekuatan baru kembali, lalu kemudian setelah itu kita kembali lagi ke tempat tugas-tugas masing-masing. Jadi itu sebuah sistem yang membantu sekali bahwa ya kita memerlukan itu semua, hidup kebersamaan bersama dengan teman-teman yang sama-sama berkarya, lalu kemudian hidup doa, tentu itu satu-satunya, dan juga Ekaristi, bersatuan dengan Tuhan, itulah yang akan menguatkan. Maka melalui sharing ini saya juga ingin mengajak teman-teman kita semua, saudara-saudari, kita semua punya panggilan, ya, punya panggilan masing-masing. Entah ibu bapak yang hidup berkeluarga juga dengan panggilan-panggilannya. Maka kembali lagi, persatuan kita dengan Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, kebersamaan. Maka juga hidup dalam keluarga, kebersamaan itu juga pasti akan menguatkan. Maka suasana itu yang harus selalu diupayakan, suasana kebersamaan. Jadi demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari, sekelumit kisah hidup saya yang mungkin bisa untuk dibagikan, yang saya bagikan bisa berarti bagi Ibu Bapak dan juga saudara-saudari. Demikian, terima kasih.